Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosanda Putri Cahyani dari Prodi Pendidikan Seni Tari dan Musik jurusan Seni Desain Universitas Negeri Malang. Saya di sini akan mempresentasikan tentang materi kesenian rakyat bercerita yang berisikan definisi kesenian rakyat bercerita, cerita Panji, kesenian rakyat bercerita, kesenian tradisional sebagai ikon pariwisata, penguatan ekonomi, serta pendidikan moral, dan cara melestarikan kesenian tradisional. Kesenian menurut Kuncharaningrat yaitu kesenian merupakan hasil ciptaan dari segala pikiran dan perilaku manusia yang fungsional, estetis, dan indah, sehingga ia dapat dinikmati dengan panca inderanya yaitu penglihatan, penciuman, pengecap, perasa, dan pendengaran yang dimiliki oleh manusia. Pengertian kesenian rakyat. Kesenian rakyat bisa disebut juga sebagai kesenian rakyat tradisional yang hidup dan berkembang di kalangan rakyat jelata atau masyarakat, dan juga bisa disebut juga kesenian rakyat yang merupakan pusaka budaya yang diterima secara turun-temurun dan harus tetap dijaga kelestariannya. Kesimpulannya adalah, kesenian rakyat adalah kesenian yang hidup dan berkembang di kalangan rakyat dan merupakan pusaka budaya yang diterima secara turun-temurun dan harus tetap dijaga kelestariannya. Macam-macam jenis seni pertunjukan rakyat tradisional. Yang pertama ada seni tari tradisional. Merupakan sebuah tarian yang berasal dari suatu komunitas dan suatu daerah yang telah turun-temurun serta telah menjadi adanya budaya terhadap kalangan masyarakat setempat. Yang kedua ada musik tradisional, yaitu musik yang hidup di masyarakat secara turun-temurun di Indonesia atau daerah sekitar yang dipertahankan sebagai sarana hiburan masyarakat setempat ataupun fungsi yang lainnya. Atau dapat juga didefinisikan sebagai musik yang hidup dan berkembang secara turun-temurun di suatu daerah setempat. Yang ketiga ada teater tradisional, yaitu suatu bentuk pertunjukan di mana para pesertanya berasal dari daerah setempat, dengan cerita yang bersumber dari kisah-kisah yang sejak dulu telah beredar atau berakar dan dirasakan sebagai milik sendiri oleh setiap masyarakat yang hidup di lingkungan tersebut. Ciri-ciri kesenian rakyat tradisional yaitu mengandung gagasan kolektif masyarakatnya. Juga memiliki tema gagasan atau wujudnya mengandung ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh kelompok masyarakat tersebut. Gagasan kolektif dinilai sangat memiliki nilai yang tinggi oleh warga masyarakatnya dan menjadi kebanggaan bersama. Dan adanya pengakuan dari orang atau kelompok masyarakat lain dalam rangka interaksi sosial. Cerita Panji. Cerita Panji merupakan cerita asli Indonesia yang berkembang pada masa abad ke-12 Masehi, yang berawal dari cerita lisan di Jawa Timur yang telah digubah oleh masyarakat penerimanya ke dalam berbagai bentuk seni lain, seperti seni rupa, seni sastra, hingga seni pertunjukan. Tak hanya dikenal di Pulau Jawa, cerita Panji juga dikenal di Bali, Lombok, Sulawesi, hingga mancanegara seperti Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Secara umum, cerita ini berkisah antara dua tokoh, yaitu Raden Panji, yang merupakan putra mahkota Kerajaan Jenggala, dan Galuh Candragirana, atau Dewi Sekartaji, yang memiliki arti putri yang sangat cantik bagai sinar rembulan. Ia adalah Sekar Kedaton atau putri kerajaan dari Daha atau Kediri. Tema cerita berpusat pada nilai kepahlawanan, keberanian, keteguhan, dan kasih sayang. Tidak hanya antar manusia, tetapi juga kasih sayang kepada Tuhan. Cerita Panji memiliki autentisitas karya bujangga pada masa kerajaan Majapahit dengan latar tempat yang benar-benar ada seperti Jenggala, Kediri, Urawan, dan Gagelang, merefleksikan kreativitas dan kearifan lokal yang orang Jawa zaman itu, hingga menjadikan cerita ini ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO pada tanggal 31 Oktober 2017 lalu. Cerita Panji berkembang seiring dengan tumbuhnya Majapahit di wilayah Nusantara. Cerita rakyat yang populer seperti Ande-Ande Lumut, Keong Emas, Golek Kencana juga diyakini merupakan turunan dari cerita Panji. Jejak cerita Panji. Relief-relief yang menggambarkan cerita Panji dari abad ke-14 Masehi dijumpai pada candi-candi di Jawa Timur. Dan juga relief ini ditemukan pada candi-candi di Gunung Penanggungan. Masa Majapahit, relief digambarkan pada bagian penting saja pada cerita.
yaitu penggambaran di Jawa Timur dikenali melalui gambaran pahatan seorang kesatria dengan penutup kasih panji dengan beberapa sahabat pengiring atau kadean atau punokawan. Tidak ditemukan naskah panji dari masa Majapahit. Naskah-naskah yang berisi cerita-cerita seperti Panji Asmoro Bangun, Panji Semirang, dan sebagainya ditulis ulang jauh sesudah masa periode Majapahit. Naskah Panji tertua yang masih ada saat ini adalah naskah Panji Anggraini atau Anggreni dari Palembang, Sumatera Selatan. Panji sebagai tokoh utama dikenal sejak periode Kediri dan digunakan secara umum hingga masa Singosari dan Majapahit. Prasasti tertua dengan istilah Panji adalah Prasasti Banjaran, yaitu 975 Saka atau sekitar 1053 Masehi untuk menyebut rajanya Sri Mapanji Alanjung Anyar. Pada masa Singosari, pejabat tinggi kerajaan memakai gelar Panji. Simbolisme cerita Panji dalam relief candi zaman Majapahit dan nilainya pada masa kini. Salah satu candi zaman Majapahit yang mengandung cerita Panji adalah Candi Kendali Sodo pada pertengahan abad ke-15 atau akhir periode Majapahit. Cerita Panji populer saat periode Majapahit sekitar 1300 sampai 1500 Masehi. Terlihat banyak gambaran relief Panji pada periode Majapahit. Cerita Panji menceritakan pertunangan putra Panji atau Inu dengan putri Candrakirana atau Sekartaji dari kerajaan Daha, Kediri. Kekasih itu terpisah, kemudian mencari, berkelana, menemui banyak rintangan, dan akhirnya menyatu kembali. 3 unsur seperti perpisahan, pencarian, dan penyatuan merupakan ciri khas semua versi cerita Panji. Cerita Panji memiliki konotasi kerakyatan. Ada situasi tertentu digambar pada relief Candi Penataran, yaitu rindu dan keterpisahan. Perjalanan laki-laki bertopi dengan kadean atau punokawan, penyatuan laki-laki dan perempuan, dan pertemuan dengan bertapa serta menyeberangi perairan. Pada zaman Majapahit, cerita Panji populer karena simbolisme politiknya. Menyatunya 2 kerajaan historis, yaitu Jenggala dan Daha. Penggambaran cerita Panji pada candi, khususnya Candi Negara, juga untuk simbol religius dan lambang politik. Di samping fungsi politik, kesenian Panji bertambah penting dalam arti religius pada abad ke-15. Periode ini banyak orang istana yang mencari ketenangan lewat agama, yang terbukti banyak pertapaan di lereng Gunung Penanggungan, salah satunya Candi Kendali Sada. Nah, nilai-nilai kesenian pada Panji pada masa kini adalah walaupun kita mengalami kesulitan atau hal buruk, kita harus tetap berusaha dan berjuang untuk mencapai tujuan dengan bersedia menerima ajaran dan bantuan dari pembimbing, maka tercapailah kedamaian dan keseimbangan. Spiritualitas mistik di balik ekspresi kesenian rakyat jaranan. Spirit mistik di balik kesenian jaranan adalah kesenian jaranan merupakan jenis tari ritual yang melibatkan energi supranatural atau makhluk lain yang dipadukan dengan gerak rancak dan dinamis. Pada fase tertentu, para penarinya seringkali mengalami trance atau kesurupan atau kejimat. Kesenian ini pada awalnya sering ditemukan sebagai tari sesembahan untuk keselamatan atau ruatan penduduk desa dan terhindar dari sengkala atau segala hal yang membahayakan. Sebagai tari komunal, jaranan sering digelar ketika ada hajatan bersih desa atau sedekah bumi. Pada perkembangannya, jaranan juga mampu menarik hati masyarakat di wilayah pedesaan hingga ketika ada hajatan dalam lingkungan keluarga, juga penyambutan tamu penting pada wilayah tertentu. Selanjutnya yaitu sesaji. Sesaji dari kata saji yang mempunyai arti menghidangkan sesuatu. Ketika mendapat akhiran en menjadi sajen, berubah makna menjadi memberikan sesuatu dalam bentuk makanan. Tujuan pemberian sajen ini bisa bermacam-macam tafsir, serta memuat berbagai aspek bersifat simbolik. Fungsi sesaji ini secara umum sama, yaitu diperuntukkan sebagai persembahan kepada para danyang atau makhluk halus yang bersemayam di suatu tempat. Sajen sendiri dalam peristiwa pementasan memiliki fungsi-fungsi khusus. Yang pertama, sebagai salah satu elemen pemanggil arwah yang akan mancing atau bekerja kepada pemain, sehingga menimbulkan adegan trance atau kesurupan. Kedua, sajen juga berfungsi terkait sebagai persembahan kepada para danyang yang terkait dengan hajatan pementasan. Misalnya dipentaskan pada acara musim tanam, maka sajen atau sesaji akan berfungsi sebagai persembahan kepada Dewi Sri yang dipercaya mampu memberikan berkah. Terdapat berbagai jenis dan bentuk sajen, mulai dari bunga-bungaan, telur, minuman, nasi, hingga makanan ringan yang diberi di pasar. Kesenian jaranan Desa Lenjo dan aspek mistik. Masyarakat Desa Lenjo sebagai pendukung kesenian jaranan adalah tergolong dalam variasi masyarakat Jawa Abangan. GERD membuat varian masyarakat Jawa ke dalam 3 varian besar, yaitu santri, abangan, dan priai.
Struktur sosial desa biasanya diasosiasikan kepada para petani, pengrajin, buruh kecil dengan tradisi animisme. Para petani kaya atau pedagang besar dari kelompok Islam, berdasarkan kondisi historis dan sosial mereka, memunculkan subvarian keagamaan santri. Dan subvarian priai merujuk pada elemen Hinduisme lanjutan dari tradisi keraton Hindu Jawa. Kebertahanan kesenian jaranan di Desa Lenco juga sedikit banyak dipengaruhi oleh posisi geografi wilayah tersebut. Relatif terpencil dan memberi kontribusi terhadap masih terpeliharanya berbagai macam kesenian rakyat. Kesenian rakyat di desa ini tampil tidak hanya memiliki fungsi hiburan dan rekreasi, tetapi terkait dengan pemenuhan sentimen religi, memenuhi fungsi dan sosial dan tuntunan semangat komunal. Kesenian rakyat dalam fungsi sosialnya menjadi sebuah media untuk mempererat hubungan antara individu, menjadi media untuk bertemu, berinteraksi, dan menghilangkan konflik, sehingga tercipta keharmonisan. Keberadaan kesenian jaranan memiliki keterkaitan erat dengan aspek religius masyarakat setempat. Pementasan jaranan pada adegan trance, berbagai jenis sesajen, mantra merupakan indikasi bahwa dipertunjukkan di saat-saat khusus. Ada sesaji, mantra, namun diselipi kutipan ayat Al-Quran, mengindikasikan pola keberagaman masyarakat adalah suatu hasil produk sinkretisme yang banyak dikenal sebagai tradisi kejawen. Kejawen disebut juga agama Jawi adalah nama sebuah kelompok kepercayaan yang mirip satu sama lainnya dan bukan sebuah agama terorganisir. Ciri khas kejawen adalah adanya perpaduan antara animisme, agama Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Fungsi topeng ireng di Kurahan Kabupaten Magelang. Asal-usul, tari rakyat topeng ireng muncul pertama di Dusun Kurahan dengan wadah komunitas kesenian tradisional Topeng Purba 1988, dan sampai sekarang terdapat perubahan pada bentuk penyajian dan fungsi. Topeng ireng biasa disebut dayakan atau topeng hitam, muncul pada tahun 1950-an. Kesenian ini menceritakan pola hidup orang pedalaman yang tergantung pada alam. Kesenian topeng ireng berisi beberapa jenis bentuk kesenian, yaitu rodat, manolan, dan kewanan. Fungsi topeng ireng di Kurahan Kabupaten Magelang adalah yang pertama, sebagai sarana upacara, seperti upacara pembangunan masjid, nyadran, menteri desa, dan pada acara keagamaan, dan yang lainnya. Yang kedua adalah media interaksi sosial, salah satunya sebagai hiburan, dan sarana pengikat solidaritas. Dan yang ketiga sebagai penunjang faktor ekonomi dan sarana politik, mengingat mayoritas masyarakat bertani, masyarakat juga memikirkan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan dari kesenian rakyat ini. Dalam bidang politik, sebagai salah satu cara untuk menyampaikan pesan sebagai respon kondisi tertentu. Bentuk penyajian. Bentuk penyajian topeng ireng adalah bentuk penyajian dari kesenian topeng ireng yang asli atau dan tertua yang dijadikan ciri bagi pertunjukan tari yang ada di Kelurahan Cawangsari ini. Dengan bertemakan tentang proses penyebaran agama, bermakna persembahan atau gerak hormat, jengkeng, lingkar, dan gerak dinamis yang mengekspresikan kebersamaan, kekompakan, kesatuan tekad, semangat untuk terus membangun, menegakkan kebenaran, dan menyingkirkan kemungkaran. Pola lantai yang digunakan adalah pola lantai sejajar dan lingkaran. Pada alat musik yang digunakan adalah ada kecrek, jider, seruling, dok-dok, dan bende. Musik saat pertama tari ini dipertunjukkan menggunakan musik religi. Warna busana, ada warna merah yang menggambarkan keberanian, warna biru, kesetiaan, warna kuning, keceriaan, warna hitam menggambarkan kebijaksanaan atau kemantapan jiwa, dan warna putih menggambarkan kesucian atau kebersihan. Busana memakai mahkota Dayak, ikat, kaos hitam, kalung rumbai, kelat bahu rumbai, celana, rok rumbai, binggel atau kerincing, dan sepatu. Penggunaan tata rias yaitu tata rias fantasi make up atau realistis, atau bisa juga non-realistis sesuai kreativitas periasnya. Kesenian topeng ireng merupakan hasil kreativitas masyarakat dalam bingkai ruang atau space atau tempat dengan segala infrastruktur yang diciptakan, mengekspresikan sesuatu koreografi dan waktu, yaitu memberikan kesaksian pada kehidupan dan perkembangan tari. Penerapan cerita rakyat Banjarnegara untuk materi bercerita. Terdapat beberapa cerita rakyat dari Kabupaten Banjarnegara yang dapat digunakan untuk materi bercerita pada sekolah. Salah satunya yaitu Gunung Lanang dari Kecamatan Bawang, asal-usul Desa Pingit dari Kecamatan Rakit, asal-usul Desa Lengkong, Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Gumelem atau Girilangan, asal-usul Sumur Jalatunda, Mbah Campu, dan berbagai cerita rakyat yang lainnya. Nilai moral ludruk lewat lakon sakera.
Tokoh Sakera berkarakter jujur, setia, dan tidak bisa melihat orang kecil diperlakukan semena-mena, mengalir dalam darah Maduranya. Pada zaman Belanda, bermula dari tindak korupsi mandor pabrik gula Kancil Mas Banggil, dan tidak terima gaji para buruh dipotong oleh mandor. Hal tersebut mengantar Sakera ke rumah Guperman, sang pemilik pabrik, namun malah diacungi pistol. Kemudian Sakera menghujam celuritnya hingga Herman wafat. Inilah yang menyebabkan Sakera berada di penjara. Salah dalam kepemimpinan berakibat pada kesengsaraan bawahannya. Begitu Sakera dibekali ilmu oleh gurunya. Nilai moral pada Ludruk lakon ini adalah pemimpin ideal. Guru diperankan oleh Basofi Sudirman, yaitu mantan gubernur Jatim, memesan pada Sakera dan murid lainnya, kalau jadi pemimpin itu jangan melupakan hak rakyatnya. Namun, rakyat juga jangan lupa akan kewajibannya. Jangan hanya menuntut hak. Menjadi pemimpin juga tidak hanya pintar dan benar saja, tetapi juga banter, yaitu bisa diartikan berani bersuara. Pada negara demokrasi, para pemimpin kerap melupakan unsur rakyat, yaitu dari, oleh, dan untuk rakyat. Lakon Sakera juga mendobrak simbol-simbol dominasi kekuasaan yang menimbulkan kesengsaraan pada golongan yang lemah. Yang kedua yaitu ironi. Sakera adalah teropong rakyat kecil. Dari teropong itu terlihat para pemimpin yang jauh dari jiwa kepemimpinannya. Kuasanya digunakan sewenang-wenang untuk menguasai yang lemah. Sakera juga celurit yang menembus rumput ketidakadilan dengan cucuran darah. Atas nama pembela keadilan, kaum lemah siapapun dihadapinya. Namun ironis, celurit itu akhirnya dilucuti oleh mereka yang gila akan kekuasaan dan uang. Mendobrak hegemoni kuasa dan uang akhirnya kalah oleh keduanya yang berakhir kematian. 7 daftar kesenian tradisional khas Jawa Timur. Dari seni tari terdapat tari Glipang dari Probolinggo yang menggambarkan tentang kegagahan seseorang kesatria yang seolah-olah sedang melakukan latihan. Yang kedua ada tari Caping Ancak dari Malang, caping yang menunjukkan topi yang dikenakan para penari dan ngancak berarti bersama-sama. Tari Caping Ancak pun menjadi gambaran kehidupan serta aktivitas para petani pada masa itu. Kemudian tari Seblang. Tari ini menjadi lambang kesakralan, wujud syukur, serta sebagai sarana untuk melakukan permohonan tolak bala, agar desa selalu berada dalam keadaan yang aman, damai, dan tentram. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu seni pertunjukan. Ludruk menjadi salah satu bagian dari seni pertunjukan. Nyatanya, ludruk masuk ke daftar kesenian tradisional khas Jawa Timur. Karena ludruk merupakan kesenian tradisional yang disajikan dalam bentuk drama. Cerita yang diangkat ludruk umumnya diangkat dari kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya ada ketoprak, yang mengangkat tema yang umumnya berasal dari sejarah Jawa atau cerita legenda ataupun kerajaan. Yang selanjutnya adalah seni wayang. Ada wayang topeng Malang yang dimainkan oleh seorang yang menggunakan topeng yang akan menari dan melakonkan beberapa adegan dari cerita yang diangkat. Yang kemudian ada wayang Tiplong dari Nganjuk yang membawakan cerita dari kisah Panji yang nantinya dibawakan oleh Dalang. Wayang yang dimainkan terbuat dari bahan kayu. Kesenian tradisional sebagai ikon pariwisata. Potensi adalah sesuatu yang belum teraktualisasi, yang masih terpendam atau tersembunyi, dan karenanya perlu dicuatkan, perlu diangkat, untuk kemudian dalam konteks pariwisata perlu dijual. Pada masyarakat suku Lampung, memiliki kesenian tradisional yang kaya antara lain tari, sastra, seni rupa, dan kerajinan, yang dapat dimanfaatkan sebagai ikon pariwisata Lampung. Hal ini mesti tersedia pada objek wisata, tempat belanja wisata, dan tempat-tempat yang berkemungkinan adanya wisatawan. Sebagai generasi muda, perlu mempelajari kasanah budaya yang dimiliki oleh masing-masing suku bangsa dan menerimanya sebagai kekayaan bersama. Dalam mempertahankan mutu seni budaya, dapat bekerja sama dengan pihak pariwisata dan kebudayaan untuk kepentingan daya tarik para wisatawan. Untuk menangani seni budaya dan kepariwisataan dengan tetap menjaga nilai tinggi dalam kebudayaan tradisional maupun daerah harus dipegang, kemudian disesuaikan, dibina, dan dikembangkan untuk menunjang kebudayaan Indonesia yang dicita-citakan. Penguatan ekonomi kreatif keluarga kesenian jaranan dan bantengan Trah Kanjuruhan, Kelurahan Telogomas, Kota Malang. Yang pertama ada peran UKM di Indonesia, yaitu UKM sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Sebagai penyedia kesempatan kerja, sebagai pemain penting dalam pengembangan ekonomi lokal dan pengembangan masyarakat, UKM dapat mencipta pasar dan inovasi melalui fleksibilitas dan sensitivitas serta keterkaitan dinamis antar kegiatan perusahaan. Dapat juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekspor non-migas. Cakupan kelompok ekonomi kreatif yaitu jasa periklanan, arsitektur,
seni rupa, kerajinan, desain mode, film, musik, dan yang lainnya. Untuk menciptakan kemampuan manajerial kesenian dan memberdayakan anggota kesenian untuk meningkatkan yang lebih baik dan ada kesetaraan antara pria dan wanita, digunakan metode PAR atau Participatory Action Research. Metode ini untuk mengembangkan, memahamkan, dan memberdayakan anggota kesenian terhadap kelemahan yang dialami dan dimiliki kelompok kesenian dan perekonomian keluarga, keinginan masyarakat untuk mengatasi kekurangan dan kelemahan kelompok kesenian dan perekonomian keluarga, menyusun strategi dan metode untuk memecahkan permasalahan kesenian dan perekonomian keluarga, membantu kelompok kesenian mengatasi, memecahkan, dan menentukan jalan keluarnya. Revitalisasi cerita rakyat melalui media wayang kardus sebagai pembentukan nilai moral anak usia dini. Pemberian dan pengenalan cerita rakyat setempat memang kebanyakan mengandung nilai mistis, namun penting keberadaannya untuk dikenalkan kepada anak. Menurut Firdaus, pemakaian cerita rakyat oleh generasi tua sebagai salah satu alat sosialisasi kepada generasi muda. Karakter anak dapat ditumbuhkan melalui media wayang kardus berbasis cerita rakyat. Cerita rakyat sendiri adalah ekspresi budaya suatu masyarakat melalui bahasa yang turun-temurun yang berhubungan langsung dengan berbagai aspek budaya dan susunan nilai sosial masyarakat yang bersangkutan. Cerita rakyat berasal dari suatu daerah yang berkembang di daerah tersebut dan berasal secara turun-temurun dari nenek moyang. Manfaat dari cerita rakyat bagi anak usia dini adalah membangun kontak batin antara anak, guru, dan orang tua. Yang kedua, media penyampaian pesan kepada anak. Dan yang ketiga, pendidikan imajinasi atau fantasi anak. Yang keempat, melatih emosi atau perasaan anak. Yang kelima, membantu proses identifikasi diri. Yang keenam, perkaya pengalaman batin sebagai hiburan atau menarik perhatian anak dan membentuk karakter anak. Cerita rakyat memiliki 4 fungsi, yaitu sebagai alat pencermin angan-angan, alat pengesahan pranata-pranata dan lembaga, alat pendidikan anak, alat pemaksa dan pengawasan agar norma masyarakat akan selalu dipatuhi oleh anggota kolektifnya. Nilai moral yang ditanamkan akan membentuk karakter yang merupakan fondasi penting bagi terbentuknya tatanan masyarakat yang beradab dan sejahtera. Karakter yang berkualitas tentu ditanamkan sejak dini. Kegagalan dalam penanaman karakter akan bermasalah pada dewasanya kelak. Upaya ini merupakan tanggung jawab dan memerlukan usaha dari semua pihak, baik keluarga, sekolah, dan seluruh komponen masyarakat. Cara melestarikan kesenian tradisional. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk melestarikan kesenian tradisional. Di antaranya yaitu bergabung dengan komunitas kesenian tradisional, menjadikan kesenian tradisional sebagai identitas diri, mengadakan perlombaan kesenian tradisional, mempublikasi dan mempromosikan kesenian tradisional ke media sosial, mendirikan sanggar untuk tari tradisional, bergabung dengan sanggar tari tradisional, menyaksikan pagelaran kesenian tradisional, membuat atau mendirikan organisasi untuk kesenian tradisional di lingkunganmu. Beberapa cara tersebut bisa kita lakukan agar kesenian tradisional Indonesia, khususnya di Jawa Timur, dapat dilestarikan dengan baik. Sekian dari saya mengenai materi kesenian rakyat bercerita, yang mana ini merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah kesenian rakyat bercerita. Dan apabila salah dalam penyampaian, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.